Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Kira-kira sejarah apa sih yang akan kita bahas? Nah, kali ini kita akan membahas proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Namun sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Nama saya Heni Intan Permatasari yang akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara. Tetap stay tune ya, jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat dulu ya peta jalur perdagangan dunia ini. Kalau kita lihat alur perdagangan dari dunia barat hingga timur, para pedagang tersebut melakukan perdagangan hingga ke Nusantara. Tidak heran bahwa agama Islam dibawa oleh orang-orang India, orang-orang Arab, orang-orang Persia, hingga orang-orang Cina yang melakukan perdagangan ke Nusantara. Dalam hal ini, para pedagang selain melakukan perdagangan juga menyebarkan pengaruh Islam ke Nusantara. Hal ini dibuktikan bahwa pada abad ke-7 ada berita dari dinasti Tang bahwa di Sriwijaya terdapat perkampungan Muslim yang mengadakan hubungan dagang dengan Cina. Lalu pada abad ke-11 juga ditemukan makam di lereng Manyar-Gresik, Jawa Timur, yaitu makam Fatimah binti Maimun yang ada angka tahun 1082 Masehi. Yang ketiga yaitu pada abad ke-13, pada catatan perjalanan Marco Polo, ia menjumpai sebuah kerajaan Islam yang bernama Perlak. Lalu pada tahun 1292, dalam berita Cina juga menyebutkan adanya kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya yakni ada teori masuknya agama Islam di Indonesia. Berbeda dengan teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, dalam teori Islam ini terdapat 4 teori yang dikemukakan. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Mekah atau Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Tokoh yang mengemukakan adalah Snok Hordonye. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan ukiran batu nisan gaya Gujarat yang ada di India dengan yang ada di Indonesia, yakni pada makam Sultan Malik As-Saleh. Lalu adanya kesamaan adat istiadat dan budaya India Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua ada teori Arab. Teori ini mengemukakan bahwa agama Islam dibawa secara langsung oleh orang-orang Arab. Hal ini dibuktikan dengan adanya seorang pedagang Arab yang menjadi pemimpin pemukiman Arab di pesisir barat Sumatera. Bahkan ada beberapa orang Arab yang telah melakukan pernikahan dengan penduduk pribumi yang kemudian membentuk inti sebuah komunitas Muslim. Nah, tokoh yang mendukung teori ini adalah Dr. Profesor Hamka. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini mengemukakan bahwa agama Islam dibawa oleh orang-orang Persia karena adanya persamaan mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia dan yang ada di Persia. Hal lain yakni menitik beratkan tinjauan kepada kebudayaan hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia, yakni salah satunya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian syahidnya Husain. Nah, peringatan di sini yakni adanya Grebek Suro. Tokoh yang mengemukakan adalah Husain Jayadiningrat. Teori yang terakhir yakni teori Cina. Teori ini menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui Cina, tentunya dibawa oleh saudagar Cina yang sejak dulu telah dikenal sebagai pedagang yang sangat akrab dengan pedagang Indonesia. Dalam hal ini, Cina telah lebih dulu memeluk agama Islam dibandingkan Indonesia. Cina memeluk agama Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab yang melakukan perdagangan ke Cina. Lalu, saudagar Cina memberikan pengaruh agama Islam ke orang-orang Nusantara. Saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Dalam hal ini terdapat 5 saluran penyebaran, yakni saluran perdagangan, saluran perkawinan,
saluran tasawuf, saluran pendidikan, dan saluran kesenian. Saluran perdagangan. Pedagang-pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, India, dan Cina telah ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Pada abad ke-7 sampai abad ke-16, para pedagang muslim yang akhirnya juga singgah di Indonesia ternyata tidak hanya semata-mata melakukan kegiatan perdagangan, namun juga menyebarkan pengaruh agama Islam di Nusantara. Saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran islamisasi yang paling memudahkan, yakni di antara para pedagang yang berasal dari luar melakukan perkawinan dengan putri saudagar pribumi untuk membentuk suatu komunitas Islam. Saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal yang bersifat magis. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Jalur dari tasawuf yaitu proses islamisasi yang mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya, bahkan ajaran agama yang telah ada sebelum agama Islam. Saluran pendidikan. Pendidikan dalam Islam dilakukan dalam pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai atau ulama. Pesantren merupakan tempat lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru-guru agama. Setelah menyamatkan pelajaran di pesantren, para santri akan kembali ke kampung halaman untuk menyebarkan agama Islam dan menjadi kiai. Saluran kesenian. Dalam penyebaran agama Islam, saluran islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan sastra juga digunakan oleh sebagian pemuka agama. Dalam hal ini, media kesenian merupakan perantara yang lebih disenangi dan mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya pada seni bangunan yang terlihat pada Masjid Kuno Demak yang digunakan sebagai tempat ibadah, dan juga untuk kesenian yang lain ada kesenian wayang yang biasanya digunakan oleh pemuka agama untuk menarik perhatian para masyarakat yang belum memeluk agama Islam. Dalam hal ini, konten wayang tersebut berisikan tentang nilai-nilai agama Islam yang bisa diterima baik oleh sebagian masyarakat. Penyebaran kerajaan agama Islam di Indonesia. Nah, kerajaan Islam di Indonesia telah tersebar di berbagai pulau, yakni ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kerajaan Perlak. Raja pertamanya yakni Sultan Alauddin Maulana Aziz Shah yang mengubah ibu kota Perlak menjadi Bandar Khalifah, yang artinya sebagai kenangan indah kepada khalifah yang sangat berjasa dengan membudayakan Islam kepada bangsa Asia Tenggara, yakni dimulainya dari Perlak. Dengan demikian, kerajaan Islam yang pertama berdiri pada awal abad ke-9 Masehi dan berlokasi di Perlak. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di Lok Sumawe, Aceh Utara. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-13 oleh Sultan Malik As-Saleh. Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting yang banyak didatangi oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia, misalnya Gujarat dan Persia. Akibatnya, pengaruh India dan Persia sangat besar di Samudra Pasai. Pedagang Cina juga datang ke Samudra Pasai untuk memasarkan dagangannya. Pada abad ke-14, Samudra Pasai menjadi pusat pembelajaran Islam dan tempat berkumpulnya ulama. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah berdirinya Kerajaan Malaka pada abad ke-15 karena para pedagang Islam mulai memusatkan perdagangan ke Malaka. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Kutaraja atau sekarang Banda Aceh.
Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Sebagai negara Islam, Aceh disebut Serambi Mekah karena Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara, dan untuk memperdalam Islam lebih dahulu belajar ke Aceh untuk mendapatkan dasar Islam yang kuat. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-16 berkat perjuangan dan usaha Pangeran Jibun atau Raden Patah. Beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan ini berkembang sangat pesat adalah letaknya yang strategis serta letak di tengah jalur perdagangan nasional yang menghubungkan antara barat dan timur, serta mundurnya kerajaan Majapahit yang menyebabkan para pedagang Islam masuk ke Demak. Dari aspek politik dapat kita ketahui bahwa Raden Patah adalah keturunan Brawijaya, penguasa Majapahit. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Joko Tingkir yang berasal dari Penging. Ia adalah menantu dari Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Setelah ia mengambil kekuasaan dari tangan Arya Penangsang pada tahun 1546 Masehi. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram berpusat di Kota Gede. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, kekuasaan Mataram berkembang sampai ke Surabaya, Madiun, Ponorogo, Cirebon, dan Galuh. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Fathahillah pada tahun 1527. Pada mulanya, Banten merupakan daerah kekuasaan dari kerajaan Hindu, yakni Kerajaan Pajajaran. Kemudian Banten direbut oleh dan diperintah oleh Fathahillah dari Demak pada tahun 1552. Fathahillah menyerahkan Banten kepada putranya Hasanuddin, dan Fathahillah sendiri memimpin kerajaan Cirebon. Kerajaan Gowatalo. Pada mulanya, kerajaan Gowatalo yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar terdiri dari beberapa kerajaan yang bercorak Hindu. Namun, setelah raja memeluk Islam, rakyat pun segera ikut memeluk Islam. Kerajaan Gowatalo kemudian menjadi satu dan lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar dengan pemerintahannya yang terkenal, yakni Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berhasil memperluas pengaruh Kerajaan Makassar sampai ke Matos, Bulukumba, Mondar, Sulawesi Utara, Luwu, Butan, Selayar, Sumbawa, dan Lombok. Sultan Hasanuddin juga berhasil mengembangkan pelabuhan dan menjadi bandar transit di Indonesia bagian timur dan mendapatkan julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan semangat perjuangannya. Makassar menjadi kerajaan besar dan berpengaruh terhadap kerajaan di sekitar. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore berdiri sekitar abad ke-13 hingga ke-14 Masehi. Kedua kerajaan ini hidup berdampingan dengan rukun sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Raja yang terbesar dari kerajaan Tidore yaitu Sultan Nuku yang berhasil memperluas wilayah dan mengembangkan agama Islam sampai ke Halmahera, Seram, dan Papua. Bahkan Sultan Nuku juga berhasil mengusir Portugis dari Ternate sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Raja Ternate yang benar-benar memeluk Islam adalah Raja Zainal Abidin. Ia mendapat ajaran agama Islam dari Sunan Giri. Kekuasaan Ternate dan Tidore mencakup pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Penghasilan utamanya yakni dari perkebunan cengkeh, pala, rempah-rempah, dan ramuan obat-obatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Eropa.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.